Rumah tangga pedangdut Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud Sabang yang baru berjalan 1 tahun tiba-tiba diterpa isu tak sedap. Bagaimana tidak, Zaskia dan sang suami diduga telah pisah ranjang. Hal ini diperkuat dengan Zaskia Gotik yang kini jarang memposting kebersamaan dirinya dengan sang suami di media sosialnya. Apalagi ditambah kembalinya Gotik ke panggung hiburan usai vakum setelah menikah dan memiliki anak. Lantas, seperti apa Gotik yang akhirnya angkat bicara usai dikabarkan pisah ranjang hingga pulang ke rumah orang tuanya? Dan seperti apa pula tanggapan orang-orang terdekat pemilik Goyang Itik ini soal kabar miring rumah tangga Gotik dan Sirajuddin Mahmud? Makin ramai diperbincangkan kabar tentang seringnya Sirajuddin mendatangi mantan istrinya Imel Putri Cahyati pun mengemuka. Di tengah isu pisah ranjang, kabar tersebut rupanya juga menambah tanda tanya besar atas dugaan keretakan rumah tangga Gotik dan Sirajuddin. Lantas, bagaimana hubungan Imel dan Gotik? Di tengah isu miring kabar pisah ranjangnya Gotik dengan Sirajuddin Mahmud, Imel Putri yang namanya turut terseret justru kondisinya kini sedang sakit. Sakit apakah Imel? Seperti apa pula Imel yang membagikan momen saat menjalani pengobatan atas sakit yang dideritanya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Satu tahun sudah, pedangdut Zaskia Gotik menjalani rumah tangganya dengan Sirajuddin Mahmud Sabang, pengusaha asal Kalimantan. Terlihat harmonis dalam pernikahannya, namun baru-baru ini rumah tangga Gotik dan Sirajuddin Mahmud tiba-tiba justru menjadi buah bibir netizen hingga diterpa isu tak sedap. Bagaimana tidak, Zaskia dan sang suami baru-baru ini diisukan tak tinggal serumah lagi. Bahkan, keduanya pun diduga telah pisah ranjang. Hal itu pun diperkuat dengan Zaskia Gotik yang kini jarang memposting kebersamaan dirinya dengan sang suami di media sosial. Apalagi ditambah kembalinya Gotik ke panggung hiburan usai vakum setelah menikah dan memiliki anak. Tak sampai di situ, belakangan Gotik pun dikabarkan pulang kampung ke rumah orang tuanya di Cikarang, lantaran sang suami yang dikabarkan menghilang hingga sering mengunjungi mantan istrinya Imel Putri. Mengingat rumor tak kunjung reda hingga sempat bungkam perihal isu miring soal rumah tangganya, pemilik Goyang Itik itu pun akhirnya buka suara di depan publik. Maaf ya, nggak ada apa-apa, aman. Kembali ke dunia entertain ya pasti ada sedikit deg-degan ya karena udah lama, tapi ya wajar lah ya, namanya juga kita biasa huru hara diem di rumah, tapi pas harus keluar tuh ada rasa deg-degan tuh pasti ada, tapi ya nanti juga pasti akan normal lagi. Ngecilin badan kayaknya wajib ya karena karena kalau gendut juga napas agak ngap, ini aja masih belum stabil, maksudnya belum sesuai dengan keinginan gitu. Ini masih sekitar 5-4 kiloan lagi aku harus turun. Beda ya, punya anak sama masih belum punya anak tuh beda banget. Jadi kayak lebih capek gitu kalau udah punya anak. Ya, meski tidak banyak bicara, namun pelantun Bang Jono itu menegaskan bahwa rumah tangganya dengan Sirajuddin Mahmud
aman atau bisa diartikan sedang baik-baik saja. Namun isu keretakan ini sudah terlanjur bergulir hingga warganet pun semakin bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan rumah tangga Gotik dan Sirajuddin di mana baru seumur jagung namun kini sudah diterpa isu tak sedap. Ramainya netizen membahas kabar tentang keretakan rumah tangga Gotik. Seperti apa kata orang-orang terdekat Gotik tentang kabar miring tersebut? Benarkah Sirajuddin memang sering mendatangi rumah mantan istrinya seperti kabar yang selama ini berhembus? Siapa yang bilang sih pisah ranjang? Ada kabar dari mana? Hubungan Saskia dengan suaminya itu baik-baik aja, bukan pisah ranjang, enggak. Saya kan juga kebetulan lagi di sini, jadi saya tahu. Nah awalnya itu bilang ada orang yang melihat Bang Sirajuddin ini mohon maaf suka ke rumah mantan istrinya. Ya kan memang karena ada posisi ada anak gitu loh. Masa sih yang kayak gitu-gitu gitu loh, ya kan nggak mungkin lah. Oh, pasti pada bisa menilai sendiri lah gitu loh. Karena kan posisi ada anak. Kalau nggak ada anak barulah tanda kutip ini kan ada anak. Dan Saskia juga kan ikut, kan hubungan juga baik kan Saskia dengan email kan. Jadi nggak bisa ranjang? Oh enggak, Hoax berarti saya ya? pastikan tidak. Dan semua Saskia dengan email juga baik-baik aja hubungannya karena kan memang ada anak juga kan. Karena jangan sampai anak ini jadi gimana-gimana tentang perpisahan orang tuanya gitu loh. Jadi biar kasih sayang dari bapaknya dapat, dari ibunya dapat. Sirajuddin Mahmud ini bukan lebih perhatian ke mantan istrinya, bukan ke anaknya. Isunya ada nyeleweng itu? Oh enggak ada. Seminggu yang lalu dia pulang memang ke sini sama suaminya juga. Memang lagi pada main TikTok juga di sini. Makin harmonis. Waktu bulan apa ya? Kemarin kalau nggak salah ya kita ke puncak bareng-bareng, happy, ketawa, seneng, nggak ada yang kata-kata sedih, nggak ada. Gitu katanya di rumahnya mantan istrinya. Enggak, kata siapa? Enggak. Ada di rumah terus kok. Saya baru pulang ini kemarin dari Jakarta, baru jemput adiknya. Nanti dibantah ya? Ya. Pokoknya berita-berita seperti itu nggak benar semua. Pokoknya alhamdulillah untuk saat ini hubungan saya dan Bang Sima baik-baik. Heboh kabar tentang keretakan rumah tangga Gotik dengan Sirajuddin Mahmud Sabang. Gotik pun akhirnya angkat bicara. Sang suami dikabarkan sering kunjungi rumah mantan istrinya dengan isu pisah ranjang dengan Gotik. Seperti apa email yang justru mengaku hubungannya dengan Gotik baik-baik saja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Pemirsa Intens Investigasi, kabar mengenai Sirajuddin Mahmud yang kerap mendatangi rumah mantan istrinya Email Putri Cahyati memang berhembus kencang. Ya, suami Saskia Gotik ini dikabarkan sering masuk ke rumah Email. Tapi, pihak Saskia Gotik pun akhirnya memberi penjelasan terkait kabar tersebut. Mengingat namanya turut terseret dalam masalah rumah tangga Gotik dan mantan suaminya, lantas seperti apa sebenarnya hubungan Email dengan Gotik? Baik-baik aja sih. Kita masih komunikasi. Jadi kalau misalnya Kila mau ke sana juga kan komunikasi sama dia gitu. Terus pokoknya kalau ada apa-apa Kila juga komunikasi sama antinya, nggak ada masalah sih. Alhamdulillah baik-baik aja semuanya. Namanya silaturahmi, kalau kita sama-sama memang mau baik mah baik aja. Emang nggak ada apa-apa. Kita nggak pernah ngobrol karena kan nggak pernah ketemu kecuali yang waktu ulang tahun Kila. Karena kan lagi COVID gini mah nggak pernah ketemu. Namanya juga kan dia juga punya bayi, harus menjaga jarak, dan aku juga punya Kila gitu. Jadi tapi semuanya baik-baik aja, nggak ada masalah. Enggak. Aku nggak berhak lah kita untuk nanyain gitu. Nggak ada urusan sih maksudnya. Itu mudah-mudahan didoain aja yang terbaik. Aku lagi sibuk cari duit, say. Kan apa segala macam, mendingan sekarang cari duit buat masa depan aku, masa depan Kila. Yang kayak gitu-gitu mah udah nggak. Udahlah, yang penting doain aja yang terbaik.
Ya, email yang sebelumnya berprofesi sebagai artis peran dan kini menggeluti bisnis fashion memang sudah mengenal Gotik sejak lama. Bahkan sebelum Gotik berhubungan dan kemudian menikah dengan Sirajudin, Gotik sempat pula menjadi salah satu model produk email. Pasca pernikahan Gotik dan sang mantan suami, email tampak sudah cukup akrab dengan Gotik. Seperti keduanya yang terlihat kompak memberi kejutan ulang tahun sang anak. Hingga Gotik pun sempat mengundang email di acara 7 bulanan kehamilannya kala itu. Meski pada akhirnya email tak bisa datang. Alhamdulillah banget ya kalau anak aku tuh kayak yang dia itu, karena kan dia tahu ya dia sayang banget sama papanya, dan aku juga melihat si papanya juga sayang banget sama anaknya gitu. Nggak ada yang bikin dia gimana selama itu nyaman. Sering minta ketemu, alhamdulillah maminya ngizinin kan. Hampir setiap bulan bisa 2-3 kali lah kita ketemu sekarang. Nggak ada, Masya Allah banget dah, sekarang udah lebih baik, komunikasi lebih lancar, ketemu juga lebih sering. Enggak, dia enggak. Iya, dia tahu. Dia cuma mengucapkan selamat ya atas ininya. Ya aku bilang makasih doanya. Aku doain juga buat kamu, aku bilang biar cepet nyusul, aku bilang gitu. Amin, mudah-mudahan cepet nyusul. Kita mungkin kita terlalu sibuk masing-masing ya, maksudnya beliau dengan keluarganya dan juga bisnisnya, aku juga begitu gitu loh. Apalagi lagi sakit udah nggak. Yang pasti kita silaturahmi baik. Yang pasti aku sama anakku selalu berdoakan yang terbaik untuk keluarga beliau gitu. Nama email ikut terseret di tengah kabar keretakan rumah tangga Gotik dengan Sirajudin Mahmud Sabang. Email pun menjelaskan tentang hubungannya dengan Gotik selama ini. Lantas seperti apa kondisi email yang ternyata kini tengah menderita sakit dan harus menjalani kemo? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Di sisi lain, di tengah rumah tangga mantan suaminya diterpa kabar tak sedap hingga menyeret namanya. Email Putri Cahyati baru-baru ini justru membagikan momen dirinya yang tengah sakit. Beberapa kali, email mengunggah momen dirinya sedang berada di rumah sakit dan sedang menjalani kemo. Dalam foto dan video yang ia bagikan, email pun memperlihatkan tangannya yang tengah diinfus. Dalam unggahannya tentang kemo yang dijalani sejak bulan Juli, email pun menulis caption tentang hal-hal yang ia alami saat kemo, yakni botak, berat badan yang naik drastis, hingga rasa insecure. Namun, meski dirinya sedang sakit, email seolah tak ingin meratapi sakitnya hingga ia pun membagikan wajah bahagia dengan mengumbar senyuman manis. Dan beberapa hari lalu, email membagikan momen saat kemo ke-8 yang merupakan kemo terakhirnya. Ya, jadi tahun kemarin aku dapat ujian itu di bulan Desember tuh ada operasi untuk pembersihan endometriosis dan potong usus, dan ternyata aku dikasih ujian lagi di Februari itu aku kena kanker gitu. Tapi ya mudah-mudahan berkat doa Kila, keluarga dan semuanya kemarin sudah diangkat. Mudah-mudahan tidak ada lagi sakit yang tertinggal ya. Ya, email memang didiagnosis mengalami kanker. Sebelumnya, ia pun sempat menjalani operasi pembersihan endometriosis serta pemotongan pada ususnya.
Dalam penyembuhannya tersebut, Email pun harus menjalani serangkaian kemoterapi hingga dalam beberapa waktu terakhir, wanita kelahiran Garut 32 tahun yang lalu ini sudah menjalani kemoterapi sebanyak 8 kali. Keluarga pun kini lebih protektif terhadap dirinya, hingga Email pun mulai menjaga pola makan seperti dilarang mengkonsumsi makanan yang berminyak seperti gorengan. Sekarang lagi proses penyembuhan, kita masih konsultasi sama dokter, terus penanganannya ke depan seperti apa supaya tidak ada lagi tumbuh atau seperti apa jaringannya gitu. Jadi kalau dari Kila sendiri udah pasti itu overprotective. Jadi kalau keluar lama sedikit tuh udah langsung diteleponin suruh pulang. Dan yang pasti kalau di keluarga tuh makananku udah mulai dijaga. Jadi mulai dari nasi merah, minyaknya pun juga udah diganti, semuanya udah mulai dibawelin lah. Kan biasanya kita mami makan gorengan terus ya nak ya. Sekarang udah enggak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.